Tuh, sebelum dimulai pemateri udah hadir semua kan? Pemateri udah semua. Saya anggap diam itu iya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat ridho dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat masing-masing yang insya Allah dimulakan oleh Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi sekaligus diskusi nanti. Dari kelompok 6 ada Teh Hilma, Teh Intan, Kang Zulfikar, Kang Riki, Kang Seili, dan Teh Kisti. Yang akan membahas tentang retorika atau dalam istilah Arab itu al-khitabah. Maka dari itu, mari kita mulai saja dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pertama-tama akan menjelaskan tentang pengertian retorika. Di next, sih Pak. Nah, yang pertama, retorika. Retorika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan bahasa Latinnya retorika, yang berarti ilmu berbicara. Secara sempit, retorika itu ilmu berbicara ya, atau seni berbicara. Dan secara luasnya, retorika tidak hanya soal ilmu berbicara, tapi juga tentang penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, secara leksikalnya dari kamus KBBI, retorika itu ada 3 arti. Yang pertama, keterampilan berbahasa secara efektif. Yang kedua, studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang. Yang ketiga, seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Jadi pidatonya yang wah gitu ya, yang menarik perhatian. Di next, sih Pak. Nah, selanjutnya ya, retorika menurut Aristoteles. Nah, retorika ini menurut Aristoteles merupakan seni untuk membawakan dan menyampaikan pengetahuan yang sudah ada secara meyakinkan. Retorika harus mencari kebenaran, bukan mempermainkan kata-kata kosong. Nah, dari Aristoteles, dari buku Aristoteles juga tentang retorika, lebih diperjelas lagi oleh W.S. Roberts. Ada beberapa pengertian dari retorika ya. Yang pertama, retorika ini adalah seni mengafeksi atau menarik minat pihak lain dengan berbicara, dengan mengatur unsur-unsur pembicaraannya yang berupa-rupa untuk mendapatkan respon pendengar. Yang kedua, retorika itu adalah seni yang mengajarkan kaidah dasar pemakaian bahasa yang efektif. Yang ketiga, retorika adalah seni berbicara yang dapat mempersuasi dan dapat memberikan informasi yang rasional kepada pihak lain. Yang keempat, retorika itu adalah upaya memilih bentuk pengungkapan yang efektif dengan cara lain gitu yang memukau. Yang kelima, retorika ini adalah ide atau gagasan untuk mempersuasi. Mempersuasi itu kayak mengajak lebih ke begitu. Oke, next sih Pak. Nah ya, intinya mah retorika itu adalah upaya-upaya yang dilakukan pembicaraan. Kalau dalam bahasa lisannya pembicaraan dan penulisan gitu dalam bahasa tulisan. Nah, dalam memilih bentuk ungkapan yang dianggap paling efektif untuk menarik perhatian pendengar jika dalam berbicara atau pembaca jika dalam tulisan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Faza. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajmain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari retorika.
Apa sih unsur-unsur dari retorika atau unsur-unsur dasar dari retorika? Pertama itu adalah komunikator. Komunikator merupakan seseorang atau pihak yang menyampaikan atau pengirim pesan kepada komunikan. Nah, komunikator dalam pidato dianggap sebagai pusat komunikasi. Komunikator yang cerdas ialah yang selalu memperhatikan reaksi yang muncul dari komunikan. Nah, komunikator itu seperti pembicara. Jadi komunikator itu kalau dalam bahasa kita keseharian yaitu adalah pembicara. Salah satu unsur yang paling penting dan yang terpenting daripada retorika ya harus ada pembicaranya. Kalau tidak ada pembicara, bagaimana mau ada orang yang beretorika gitu kan, seperti itu. Lalu yang B-nya, yang keduanya yaitu adanya pendengar, audiens atau yang disebut dengan komunikan. Nah, pendengar itu merupakan sekelompok orang atau seseorang yang menerima pesan dari komunikator pada saat berpidato. Setiap pendengar hadir dengan berbeda predisposisi. Menurut Frazensborn, golongan pendengar terbagi menjadi 3, yaitu ada golongan intelek, ada praktisi, dan ada non-intelek. Nah, pendengar juga adalah aspek yang terpenting yang nomor 2 dalam unsur retorika yang harus ada dalam berretorika. Selain harus ada orang yang berbicara untuk berretorika, harus pula ada orang yang mendengarkan atau sebagai audiens untuk mendengarkan daripada retorika daripada orang yang berbicara. Nah, si pendengar ini dibagi menjadi 3. Ada pendengar yang memiliki kadar intelektualitas yang tinggi, ada pendengar yang dia merupakan praktisi, yaitu orang yang dia banyak melakukan praktik gitu ya daripada dia lebih banyak berideologi atau berteori gitu. Yang ketiganya ada non intelektual, yaitu orang-orang yang awam yang harus menjadi perhatian khusus daripada orang yang menyampaikan retorika atau komunikator. Next. Nah, yang berikutnya itu adalah suara. Suara yang dituju di sini merupakan suara yang muncul di sekitar proses berlangsungnya retorika. Suara yang muncul tersebut dapat mengganggu proses penyampaian pesan. Suara yang mengganggu tersebut juga dapat dikatakan sebagai gangguan bunyi, noise band. Nah, suara ini juga adalah faktor pendukung sebenarnya, faktor sekunder daripada unsur-unsur retorika. Daripada faktor primernya harus ada komunikator, lalu ada audiens, dan yang ketiga sekarang harus ada yang namanya suara. Baik suara dari internal yang harus tersampaikan kepada audiens ataupun suara eksternal yang tidak mengganggu daripada suara internal ketika sedang berretorika. Jadi penting juga suara agar tidak ada noise voice gitu ya, annoying voice yang mengganggu daripada saat proses retorika diinjeksikan kepada audiens. Lalu yang keempatnya ada pesan dan salurannya. Nah, pesan disampaikan mengandung makna dibangun oleh adanya isi atau konten dan lambang atau simbol. Isi konten merupakan buah pikiran yang akan disampaikan kepada pendengar, dan lambang simbol merupakan bahasa yang indah dalam bentuk untaian kata. Saluran yang ditujukan merupakan medium yang meneruskan penyampaian pesan kepada pendengar. Nah, ini juga adalah faktor sekunder daripada unsur retorika, yaitu adanya pesan atau saluran. Ya, tadi pesan sudah dijelaskan, yaitu adalah yang terdiri dari ada konten, ada simbol, yang kontennya merupakan buah pikiran, sedangkan simbolnya itu adalah untaian kata atau rangkaian kata gitu. Next. Lalu yang berikutnya ada akibat. Akibat yang dimaksud merupakan berhasil atau tidaknya sang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pendengar. Kredibilitas kualitas penyampaian dalam pidato akan mempengaruhi pendengar dalam memahami pidato. Nah, akibat ini adalah output daripada setiap unsur-unsur yang telah dilakukan dalam beretorika. Daripada tadi ada pembicara, dari audiens, ada suara, lalu ada konten dan simbol. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan, nah ada akibatnya. Akibatnya apakah ada peningkatan kualitas, peningkatan kredibilitas, adanya penambahan informasi dan pesan yang diterima oleh audiens atau tidak.
Maka akibat ini menjadi unsur yang cukup penting, walaupun memang yang terpentingnya yang telah disebutkan di awal, tapi akibat ini adalah menjadi tolok ukur daripada keberhasilan daripada retorika yang dilakukan oleh komunikator. Lalu yang berikutnya adalah konteks. Antara pembicara dan pendengar harus mempengaruhi beberapa konteks yang meliputi dimensi lingkungan sosial secara fisik dan psikis. Konteks akan menimbulkan pengaruh yang berarti dalam berlangsungnya pidato oleh karena Oleh karena itu konteks perlu diatur serta dianalisis dalam setiap situasi retorika. Konteks juga perlu diperhatikan karena harus adanya kesesuaian antara apa yang diretorikakan, apa yang ingin disampaikan berupa retorika tersebut, itu sesuai dengan kondisi fisikis atau psikologi dari si penerima retorika tersebut. Kalau konteksnya tidak disesuaikan, maka tadi akibatnya tidak akan maksimal yang didapatkan oleh audiens atau pendengar gitu ya. Jadi konteks ini adalah hal yang penting juga ketika komunikator memahami daripada konteks yang akan disampaikan kepada audiens, dia memahami kondisi sosial lingkungannya, dia memahami daripada akibat yang akan timbulnya, maka retorika akan mendapatkan hasil yang maksimal kepada audiens. Jadi akan tersampaikan dengan maksimal kepada audiens. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Riki. Dipersilahkan kepada Riki. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai silogisme retorika atau al-qiyas al-khitabi. Jadi didasarkan jadi silogisme retorika ini didasarkan atas mazmumat atau premis-premis yang dipradugakan dan makbulat atau premis-premis yang diterima kebenarannya. Jadi tujuannya untuk memaksa lawan untuk melakukan atau meninggalkan pekerjaan. Jadi pada retorika, proposisi yang digunakan minimal harus dapat menciptakan keadaan zon atau praduga pada lawan bicara. Jadi sebagai contoh, pembohong itu terhina di mata masyarakat. Kemudian penakut itu terkesimpang tidak akan sukses. Jadi melalui retorika ini diharapkan dapat membujuk pikiran pendengar menjadi yakin terhadap suatu pernyataan walaupun tanpa petunjuk. Jadi petunjuk dari setiap hal yang bersifat singular. Nah, dengan ini silogisme ini bertujuan untuk membuka kebenaran dan tidak pula berpedoman atas undang-undang ataupun kebenaran yang terpuji. Next. Kemudian silogisme retorika ini sama gitu seperti silogisme persuasif atau al-qiyas yaitu suatu cara penalaran yang bertujuan dapat memujuk atau mendorong pendengar untuk melakukan perbuatan tertentu. Jadi seperti halnya dokter gitu. Dokter kan bukanlah orang yang menyembuhkan setiap orang yang sakit dan dari penyakitnya, tetapi ia mampu menyampaikan gitu segala kemungkinan pengobatan secara manusia berdasarkan jalan yang benar gitu. Jadi dokter cuman memerintahkan makan obat anu. Jadi bukan dokter yang dapat menyembuhkan secara langsung gitu. Nah, jadi sehingga ia bisa gitu mengobati itu dari penyakitnya di dalam diri yang terobat, yang sakit itu bisa penyakit yang derita si sakit itu terobati. Jadi akhirnya sukar bagi si penderita berubah menjadi lebih baik. Jadi Aristoteles juga berkata gitu dalam pidatonya. Jadi arti dari persuasif itu mendatangkan secara wajar sifat hikmah di dalamnya. Next. Mungkin bisa dijelaskan sama pemateri selanjutnya. Izin off kamera juga.
Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis retorika. Ya, menurut Richard terdapat 3 jenis retorika dalam doktrin Aristoteles. Yang pertama, retorika forensik, merupakan jenis retorika yang berfokus pada sifat yuridis dan mempersoalkan masa lalu untuk menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Retorika forensik berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Pidato forensik atau juga bisa disebut pidato yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensik berorientasi pada masa waktu lampau. Contoh retorika forensik yaitu retorika atau seni berbahasa yang digunakan oleh seorang hakim dalam menimbang keputusan tentang salah atau tidak seorang tersangka dalam perkara yang disidangkan dilihat dari perbuatannya di masa lalu. Selanjutnya ada retorika demonstratif. Selanjutnya retorika demonstratif. Retorika demonstratif pada retorika jenis itu berfokus pada epikdeitik, berkaitan dengan wacana pujian dan tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk seseorang. Lembaga maupun gagasan pidato jenis ini bertujuan memuji, menghormati, dan bahkan sebaliknya. Retorika demonstratif adalah jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Apa sih retorika ini bisa disebut pidato seremonial. Pidato jenis ini disampaikan kepada publik dengan cara memuji, menghormati, dan menyalahkan, mempermalukan. Pidato jenis ini berfokus pada isu-isu sosial yang ada pada masa sekarang. Yang terakhir, retorika deliberatif. Retorika deliberatif merupakan retorika yang bermaksud untuk menentukan tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan khalayak. Melalui penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa pada teori retorika klasik, kemampuan retorika lebih banyak dipraktekkan untuk bidang hukum serta kepentingan politik. Retorika ini adalah jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Pidato ini sering disebut dengan pidato politis. Pidato ini contohnya pidato yang disampaikan oleh calon ketua partai dalam kampanyenya. Oke, selanjutnya next. Semoga selanjutnya pemateri selanjutnya. Ya baik, selanjutnya yaitu aliran retorika modern. Nah, aliran retorika modern ini tuh ditandai dengan munculnya pada Renaissance atau peralihan dari abad pertengahan ke dari zaman pertengahan ke zaman modern. Yang mana terjadi sekitar tahun 1200-an atau pada abad ke-15 sampai 16. Nah, Jalaluddin Rahmat ini pada aliran retorika modern ini tuh maka membagi menjadi 3 aliran. Yang pertama itu ada aliran epistemologi, yang kedua ada aliran Belles Lettres, dan yang ketiga itu ada aliran elokusionis. Nah, adapun aliran yang pertama, aliran epistemologi. Epistemologi ini tuh membahas mengenai teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Nah, pada pemikiran epistemologi ini tuh merupakan usaha untuk mengkaji retorika klasik dalam sorotan perkembangannya pada psikologi kognitif, yang mana pembahasannya itu lebih kepada proses mental. Nah, pada aliran epistemologi ini tuh terdapat beberapa tokoh, di antaranya yang pertama itu ada tokoh Roger Bacon. Nah, Roger Bacon ini tuh lebih menekankan retorikanya itu pada penggunaan rasio dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan secara lebih baik. Nah, dari rasio, imajinasi, dan kemauan itu tuh merupakan kajian psikologis yang mendapat perhatian dari retorika modern. Lalu yang kedua itu ada tokoh George Campbell. Nah, bacanya George Campbell.
Oh, ya Pak. Namanya bahasanya Roger Bacon. Ya Pak, maaf. George Campbell. Campbell. George Campbell ini tuh menjelaskan bahwa perilaku manusia itu terdapat dalam 4 tataran. Yang pertama itu pemahaman, kedua memori, ketiga imajinasi, dan yang keempat itu perasaan serta kemauan. Nah, sehingga dari apa yang dijelaskan oleh George Campbell itu, maka retorika itu diarahkan kepada upaya untuk mencerahkan mengenai pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Terus yang ketiga itu ada Richard Watley. Nah, ini tuh dari Richard Watley itu memusatkan pada aliran epistemologi itu lebih memusatkan perhatiannya itu pada argumentasi sebagai fokus dari retorika. Nah, bagi beliau, retorika itu harus mengajarkan bagaimana mencari argumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya secara baik. Boleh di next, Teh? Nah, selanjutnya yang kedua itu ada aliran Belles-Lettres atau belletris ya. Nah, belles lettres ini tuh dalam bahasa Perancis artinya tulisan yang indah. Jadi aliran belletris ini tuh sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, dan juga kadang-kadang mengabaikan segi informatifnya. Nah, adapun tokoh dari aliran belles lettres ini tuh adalah Hugh Blair, yang mana ia itu adalah yang menulis dari Lecture on Rhetoric and Belles Lettres. Jadi Hugh Blair ini tuh menghubungkan antara retorik. Bacanya. Apa Pak dibacanya? Hugh Blair. Hugh Blair. Nah, jadi beliau itu tuh menghubungkan antara retorika, sastra, dan kritik sehingga memunculkan kajian cita rasa. Nah, kajian cita rasa ini tuh merupakan kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dari pertemuan dengan apapun yang indah, kayak misalnya Anda akan senang melihat musik dan tarian yang indah, pemandangan yang indah, atau pidato yang indah. Nah, dari cita rasa itu tuh akan mencapai kesempurnaan ketika kenikmatan indrawi itu dipadukan dengan rasio. Nah, dari rasio itulah akan menjelaskan sumber-sumber kenikmatan. Nah, dari kedua aliran yang sudah saya jelaskan itu, yakni aliran epistemologi dan aliran Belles Lettres ini tuh merupakan lebih memusatkan perhatiannya itu pada persiapan retorika itu sendiri, atau seperti kayak persiapan pada pidato, karena dari kedua aliran itu tuh lebih memperhatikan kepada yang meliputi itu seperti penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Nah, adapun aliran yang ketiga, elokusionis, berbeda dengan aliran yang pertama dan kedua. Aliran ini tuh yang ketiga lebih menekankan teknik penyampaian pidatonya. Nah, pada tokoh aliran ini tuh terdapat Gilbert Austin. Nah, Gilbert Austin ini tuh menyampaikan bahwa terdapat beberapa petunjuk praktis dalam penyampaian pidato. Di antaranya itu seperti kayak pembicara tidak boleh melantur, terus mengarahkan matanya langsung kepada pendengar, dan menjaga ketenangannya. Kemudian Gilbert Austin juga menyampaikan ketika berpidato itu atau saat berretorika itu harus memulai dengan suara yang dimulai dengan rendah. Jadi jangan mengeluarkan suaranya langsung semua atau suaranya langsung keras. Kenapa demikian? Karena hal tersebut itu dilakukan untuk mendiamkan gumaman orang dan juga untuk menarik perhatian mereka. Karena kan seperti kita ketahui ya, ketika kita misalnya berkumpul di banyak orang, terus saat ada penceramah kan yang para pendengarnya itu suka pada berisik. Nah, jadi pada tekniknya itu Gilbert Austin menyampaikan bahwa ketika berpidato itu tuh harus memulai dengan suara yang rendah. Kemudian mengeluarkan suaranya juga sedikit-sedikit saja. Nah, dari pendapat Gilbert Austin ini tuh atau gerakan elokusionis ini tuh banyak dikritik.
karena dari yang petunjuk penyampaian mengenai teknik penyampaian pidato itu tuh terkesan sangat berlebihan sehingga pembicara itu tidak gerak secara spontan dan akhirnya itu gerakannya menjadi semu karena itu tuh menjadi lebih terikat kepada teknik penyampaian pidato dari Gilbert Austin itu sendiri. Mungkin dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retorika dalam Islam. Jadi sudah kita ketahui ya dari pemateri-pemateri sebelumnya juga dari pengertian unsur-unsur dan lain-lainnya. Jadi retorika dalam Islam itu digunakan dalam dakwah ya. Nah harus kita ketahui bahwa dakwah itu adalah panggilan atau seruan menuju jalan Allah. Dakwah juga merupakan sebuah upaya setiap muslim untuk merealisasikan fungsi kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Ya intinya ya sama ya, menyeru atau panggilan untuk menuju jalan Allah. Dari pengertian dakwah sendiri itu kita ketahui bahwa dakwah itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim ya. Dan pasti membutuhkan ilmu berbicara atau retorika sendiri ya. Nah, salah satu tokoh yang dalam dakwahnya cukup terkenal dengan retorikanya yaitu Ustadz Arifin Ilham. Mungkin teman-teman sendiri juga tahu ya Ustadz Arifin Ilham, apalagi yang sudah mengikuti beliau gitu. Nah, cara dakwah beliau itu dengan menggunakan kata-kata yang sederhana namun mudah dicerna dan dipahami. Jadi retorika dalam dakwah ini ya seperti itu, dalam penyampaian dakwahnya menggunakan kata-kata sederhana, mudah dicerna dan dipahami. Nah, adapun menurut Ustadz Arifin Ilham sendiri, retorika itu adalah suatu seni bicara yang bersumber dari lubuk hati yang ikhlas, bersanding dengan pengamalan hingga perkataannya menjadi lembut, berbobot, dan menukik yang akhirnya menjadi sebuah keteladanan. Jadi retorika dalam dakwah Ustadz Arifin Ilham ini pengertiannya seperti itu ya. Namun gaya retorika dalam dakwah Ustadz Arifin Ilham ini beliau sama juga dengan ustadz lainnya seperti salah satunya Agim juga. Ya jadi dalam dakwah juga kan harus ya kayak dakwahnya tuh sampai pesan yang dikatakan oleh ulama-ulama atau dai-dai itu ke kita. Nah, itu juga menggunakan retorika atau ilmu berbicara. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, terima kasih kepada para pemateri atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada sesi diskusi. Barangkali ada audiens yang memiliki pertanyaan terkait apa yang dibahas, yakni retorika maupun retorika dalam Islam. Silahkan, bagi audiens yang ingin bertanya. Bismillah, aku mau bertanya. Siapa ini? Aisyah. Oh, mangga Teh Aisyah. Bismillah. Gini kan dalam retorik itu kan ada premis-premis. Ada premis masnunat yang dipradugakan atau premis makbulat yang diterima kebenarannya. Dan premis makbulat yang diterima kebenarannya. Nah, bisa nggak kasih contoh gitu kalimat, boleh kalimat biasa atau dalam dakwah, dalam ceramah kan tadi ada contoh kan dari Ustadz Arifin Ilham kan tadi. Nah, bagaimana gitu kalimat retorikanya dan tunjukkan gitu mana premis-premisnya. Soalnya belum paham gitu. Terima kasih ya. Siap. Baik, terima kasih Teh Aisyah. Masya Allah aktif sekali Teh Aisyah dari pagi. Ada lagi selanjutnya yang ingin ditanyakan dari audiens?
Ustaz, Asep. suaranya jelas gak? Kalau nggak jelas diketik aja gak apa-apa. Jelas. Mangga, Kang. Nah, izin bertanya kepada pemateri ya. Dalam beretorika itu faktor apa sih yang sangat-sangat berpengaruh sehingga apa yang disampaikan oleh komunikan itu dapat mempengaruhi atau misalkan mengajak audiens itu sendiri gitu. Faktor apa sih itu? Itu sih Oke. pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Asep. Bisa langsung diketik ya. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, moderator. Siapa saya? Nur Persada Nusantara. Ayo Nur. Kedengeran kan ya, Satria? Kedengaran. Mau bertanya kepada pemateri yang sangat hebat yang sudah menjelaskan. Jadi pertanyaannya itu, ukuran kebenaran dari retorika itu apa sih? Yang menurut pemateri jelaskan itu ukuran kebenaran suatu retorika yang disampaikan. Karena jika saya membicarakan retorika pada saat ini kan banyak orang yang berretorik ya, entah itu di media sosial maupun di kondisi realitas saat ini. Retorik itu bisa digunakan bisa dengan manfaat, bisa juga jadi mudarat gitu ya. Manfaatnya itu ya bisa berdakwah, mudaratnya bisa menyebar hoaks. Karena kan sejatinya yang tadi telah dijelaskan, retorika itu adalah seni berbicara, seni mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang ini kan banyaknya orang yang termakan oleh berita-berita dengan retorik yang sangat fasih gitu ya. Entah itu berita hoax maupun berita yang fakta. Nah, ukuran kebenaran suatu retorika itu bagaimana cara kita mengklasifikasi bahwa retorika itu memang benar yang disampaikannya, benar kebenaran, atau itu adalah suatu omongan kosong belaka. Gitu mungkin dari saya pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Kang Anwar, silakan dari yang lain masih ada? Belum ada lagi ya? Pertanyaan Teh Aisyah tuh contoh dari retorika yang mana premisnya, yang ya contoh sederhana lah mengenai retorika ini gitu. Apa tadi yang matbul kayak gitulah istilah Arabnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua itu dari siapa tadi lupa? Asep. Ya, Asep. Pertanyaan kedua dari Asep mengenai faktor yang paling berpengaruh terhadap beretorika atau mempengaruhi halayak umum atau siapapun. Kemudian pertanyaan ketiga itu dari Anur terkait kebenaran yang ada dalam retorika itu seperti apa. Itu. Ada lagi pertanyaan? Pemateri sambil diskusi aja ya. Kalau bisa langsung menjawab, langsung aja on mic. Boleh langsung jawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3. Kenapa enggak dari Aisyah dulu? Karena itu bukan bagian dari saya kebetulan materiannya tentang premis-premis. Mungkin nanti ada yang lebih yang tadi presenter yang telah menyampaikannya yang lebih elok untuk menyampaikannya. Nah, kebetulan yang nomor 2 dan nomor 3 itu tadi ada hubungannya dengan unsur-unsur
apa sih yang berpengaruh, yang penting itu dalam berretorika. Nah, yang pertama itu yang dari pertanyaan dari saudara Asep, ini yang yaitu faktor apa yang mempengaruhi dari audiens. Maksudnya mungkin faktor apa yang mempengaruhi audiens agar retorika ini tercapai gitu ya di dalam audiens dan berpengaruh di dalam audiens, itu mungkin seperti itu. Yang pertama adalah dari komunikatornya. Ketika komunikatornya adalah orang yang menjadi orang yang punya kredibilitas yang tinggi, punya disebutnya tuh punya jangkauan kuasa yang besar, maka tanpa harus banyak berretorika, dia hanya berretorika sedikit pun itu akan punya pengaruh yang besar kepada audiens. Contohnya siapa? Contohnya Abuya Sayyidil Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Tanpa harus banyak berretorika besar, beliau sudah bisa mempengaruhi banyak orang, bahkan jutaan umat berpengaruh. Hanya ngomong sedikit, orang-orang datang semua ke maulidnya, hingga akhirnya beliau ditangkap sekarang kan, dengan sedikit dengan retorika yang beliau utarakan, walaupun nggak banyak sebenarnya, hanya ayo nanti kita ramaikan acara maulidnya di kediaman Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di Tebet. Udah cuman begitu doang. Orang-orang datang, ribuan orang bahkan datang. Maka faktor yang utama yaitu adalah daripada komunikator. Kalau komunikatornya nggak punya kredibilitas tinggi, nggak punya relasi kekuasaan yang besar, maka ya mau dia ngomong berretorika sampai mulut berbuih pun ya nggak akan ada impact yang besar untuk audiens. Jadi ya itu impact yang besar daripada audiens ya dari siapa yang menyampaikannya, dan yang keduanya tentu apa yang disampaikannya. Ketika yang disampaikannya mewakili daripada unsur-unsur itu ada daripada konteks ya. Saya sebutkan konteks. Jadi konteksnya itu si komunikator itu harus paham daripada konteks audiens. Nah, konteks audiens itu tadi ada secara fisikis, ada secara psikologi, gitu kan. Ketika si komunikator paham daripada psikis dan psikologi daripada audiens, maka itu langsung akan bisa memengaruhi audiens, memengaruhi kehidupan, yang mengaruhi dan lain sebagainya, karena merasa terwakili oleh si komunikator yang sedang berretorika. Ya contohnya tadi sama Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, mengapa bisa beliau banyak di tengah banyaknya kontroversi lah gitu ya, saya sebutkan seperti banyaknya kontroversi, tapi ya beliau banyak juga audiensnya gitu, banyak juga pendengarnya. Kenapa gitu? Karena sebagian besar mungkin masyarakat Indonesia, masyarakat Islam merasa terwakili secara psikis, secara psikologi dengan retorika-retorika yang beliau lakukan. Jadi ya itu dua unsur pentingnya itu yang bisa mempengaruhi. Yang pertama komunikatornya, yang kedua daripada konteksnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus langsung lanjut atau mau satu-satu dulu moderator? Satu saja dulu ya. Biar Ya? Satu-satu saja dulu. Oh iya. Iya. Jadi begitu Asep, moga-mogahan dapat dipahami dan dapat diambil ibrohnya gitu. Kenapa saya ngambil contohnya Habib Rizik? Mungkin di sini juga ada yang nggak pro dengan Habib Rizik. Ini hanya contoh saja gitu. Bukan berarti ada sesuatu, enggak. Hanya contoh saja saya mengambil contoh. Wallahu a'lam. Baik, dari pemateri yang lain ada tambahan mengenai pertanyaan Kang Asep? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Kang Asep, Kang Faza ya. Faktor yang mempengaruhi audien ya, yang pertama itu bahasa gitu ya. Tentunya pemilihan jenis bahasa itu sangat penting, karena kalau bahasanya nggak dimengerti mah bakalan susah gitu. Yang kedua, pengetahuan atas materi. Jadi si pembicara itu harus menguasai materi yang akan disampaikannya.
kemudian kelincahan dalam berlogika gitu. Jadi si pembicara itu harus pandai dan cerdas dalam berbicara. Yang keempat, apa ya ini teh? Pengetahuan atas jiwa massa gitu. Jadi melihat manusia itu sebagai masyarakat sosial. Kemudian pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Jadi apa ya? Harus punya strategi gitu yang tepat dalam menyampaikan kepada masyarakat. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Tenten atas tambahannya. Pemateri yang lain? Jika tidak bilang cukup? Cukup, Ustaz. Siap. Dari audiens ada tanggapan lain, pandangan lain? Audiens ada? Saya anggap itu cukup ya. Saya mau menambahkan sih yang dari jawaban pertanyaan Baik. dari Acep. Silahkan. Yang jawabannya lah menurut Iya, apa iya. yang telah saya baca. Nggak apa-apa kan moderator ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, saya nggak akan persilahkan. Oh iya, baik, terima kasih Bapak moderator. Yang menurut yang saya baca, mumpung saya juga ada buku retorika karya Aristoteles itu, bahwa ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi audiens atau yang pendengar ya. Bahwa seorang komunikator atau seorang pembicara, seorang yang beretorika itu harus mempunyai 3 hal, 3 unsur, yaitu yang pertama logos, yang kedua etos, yang ketiga pathos. Nah, itu apa? Yang pertama logos itu bahwa seorang yang beretorika harus secara logis atau dengan tadi bahasa yang secara logis, yang mudah disampaikan, mudah dicerna, atau yang tertangkaplah logikanya kepada seorang audiens. Itu secara logos gitu ya. Lalu yang kedua etos. Etos itu adalah kredibilitas atau suatu citra diri seseorang tersebut. Kalau misalkan seorang tersebut mempunyai citra diri yang buruk, maka memang susah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kalau misalkan dia sudah dicap sebagai pembohong, pasti ketika dia beretorika, maka selalu tertolaklah dalam segi retorikanya. Maka dari itu kredibilitas menjadi hal yang menjadi unsur yang penting juga. Tadi yang pertama logos, kedua etos kredibilitas, yang ketiga itu pathos. Pathos itu adalah konsisten terhadap nilai yang dibawanya, konsisten terhadap kebenaran yang dibawanya. Nah, itu konsisten bagaimana? Konsisten jika dia mengatakan A, ya A, B, ya B. Jangan sampai ketika orang sudah memiliki logos dan sudah memiliki etos, sudah memiliki bahasa yang baik, terus sudah memiliki kredibilitas yang baik, tetapi dia tidak konsisten terhadap nilai kebenaran. Contoh, kalau misalkan dia ngomong kebenaran yang A, terus tiba-tiba dia ngomong rupanya itu salah gitu kan, kebenaran yang dahulu dia ucapkan. Nah, itu pasti akan mempengaruhi seorang komunikator atau pembicara dalam hal mempengaruhi audiens. Seperti itu mungkin 3 unsur tersebut. Baik, dari Kang Anur, terima kasih atas tambahannya. Saya rasa itu cukup untuk melengkapi semua pernyataan, baik dari pemateri maupun audiens. Bagaimana Kang Asep? Iya, terima kasih banyak kepada para pemateri, ada audiens yang sudah membantu menjawab ya. Terima kasih banyak. Sama-sama juga yang banyak. Selanjutnya, mangga apabila ada jawaban yang lain untuk pertanyaan yang lain, silakan. Mau pertanyaan Teh Aisyah dulu atau pertanyaan yang
Anur, boleh yang mana dahulu? Bismillah, saya mau coba jawab. Silahkan. Tadi pertanyaan dari Teh Aisyah ya, itu kan tadi yang membahasnya Ricky ya. Cuman karena Ricky-nya masih belum bisa bergabung, saya akan mencoba menjawab dengan menyederhanakan dari yang tadi Ricky jelasin. Maaf Teh Sipa, boleh gak slide-nya dipindahin dulu ke yang silogisme retorik. Nah ini, tadi kan dari Teh Aisyah tuh minta contoh sederhana dari retorika itu sendiri ya. Jadi saya ulang dulu ya lebih perjelas. Retorika itu kan seni menyampaikan gagasan atau pemikiran. Nah, ujung dari retorika itu sendiri itu mempertahankan pemikiran atau gagasan yang disampaikan. Nah, di sini tuh ada silogismenya itu, silogisme retorika itu didasarkan atas maznunat, premis-premis yang dipradugakan, dan makbulat, premis-premis yang diterima kebenarannya. Nah, tujuannya untuk memaksakan lawan untuk melakukan atau meninggalkan pekerjaan. Kemudian, pada retorika, proposisi yang digunakan minimal harus dapat menciptakan keadaan jan atau praduga itu pada lawan bicara. Nah, di sini kan ada contohnya. Kalau misalnya saya kaitkan yang tadi saya bilang bahwa ujung dari retorika itu adalah mempertahankan gagasan, maka mempertahankan gagasan kepada pendengar atau lawan bicara, maka kalau misalnya di sini contohnya kan hina di mata masyarakat. Nah ini tuh kan ketika komunikator itu membicarakan kepada pendengarnya atau kepada lawan bicaranya. Misalnya komunikator membicarakan pembohong itu terhina di mata masyarakat. Nah, melalui retorika ini, maka ketika komunikator itu berbicara kepada pendengarnya itu, ia berarti membujukkan pikiran pendengar menjadi yakin terhadap sesuatu yang terhadap suatu pernyataannya. Nah, itu mungkin contoh sederhananya. Atau kalau misalnya kayak tadi kan retorika itu kayak seperti pidato atau dakwah, itu kan berarti menyampaikan gagasan atau pemikirannya kepada pendengar. Nah, itu mungkin contoh sederhananya Teh. Kalau misalnya salah, mungkin akan dibenarkan nanti oleh Bapak diluruskan. Oke, baik teman-teman. Maaf ya ini katanya moderatornya tadi lagi ada kendala dulu. Jadi mungkin untuk moderator untuk sementara di backup dulu sama Nenden. Namun sebelumnya ini pemateri punten suara Nendennya terdengar jelas tidak? Jelas, alhamdulillah. Iya. Baik tadi ya dari pemateri Teh Kisti sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Aisyah gitu ya. Mungkin sebelum ditanyakan kepada yang bertanya, barangkali dari pemateri yang lain mungkin ada yang mau menambahkan jawaban atas Teh Kisti, monggo dipersilahkan. Faza, Iya, izin baik, silakan menambahkan. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi secara teoritis sebenarnya sudah dijelaskan mengenai silogisme dari retorika, apa itu premis-premisnya, adanya makbulat dan manzulat, dan lain sebagainya tadi oleh Kisti sudah dijelaskan. Faza hanya ingin memberikan daripada contohnya saja. Contohnya itu seperti ini misalnya. Kita tahu bahwasanya Isra Mi'raj itu apa sih? Kan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta keringanan. Ya Rasulullah, umatmu ini nggak akan sanggup. Umatmu ini nggak akan sanggup. Minta lagi sama Allah. Minta lagi dikurangi dari 50 rakaat. Lalu hingga sampai sekarang ke 5 waktu gitu ya. Nah itu kan yang umumnya. Yang umumnya di masyarakat diketahuinya kan seperti itu. Bahwasanya tafsiran daripada Isra Mi'raj bertemunya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan seperti itu. Nah, ada retorika yang digunakan oleh
Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, seorang mufasir yang sangat ternama di kalangan Alawiyin gitu ya. Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya mengatakan bahwa sesungguhnya bertemunya Nabi Musa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Musa berani dengan semena-menanya meminta keringanan, minta lagi sama Allah. Kamu ini nggak akan sanggup. Mengapa? Kata Sayyidil Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Mengapa? Karena kata Sayyidil Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, karena ketika itu Nabi Musa itu meminta untuk melihat wajah Allah di Gunung Tursina, tapi tidak mampu melihat cahayanya sedikit saja Nabi Musa sudah terpelentang gitu, saking tidak kuatnya. Maka dari itu sesungguhnya Nabi Musa ingin melihat wajah yang mana wajah itu melihat Allah secara langsung, yang wajah itu menatap Allah secara langsung. Maka Nabi Musa mintanya berulang-ulang. Ketika 50 rakaat, umatmu nggak akan sanggup balik lagi ke Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad berjumpa sama Allah, ketika balik lagi, Nabi Musa ingin menikmati keindahannya wajah Nabi Muhammad, yang wajah itu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Musa meminta lagi, balik lagi sana. Jadi ingin menikmati. Nah, itu kan suatu bentuk retorika yang dilakukan oleh Sayyidil Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya kepada hal yang memang sudah dipedomani oleh masyarakat. Tadi kan pedomannya yang dipedomani masyarakat bahwa meminta itu kan fadilahnya apa? Fadilahnya ya rakaat kita menjadi berkurang, sekarang sholat kita hanya 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi beliau coba berretorika lain dengan cara menafsirkannya seperti itu. Jadi moga-mogahan contohnya sebenarnya sederhana sih, tapi moga-mogahan bisa diterima, maksudnya bisa dicerna dengan baik lah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak ya buat Kang Faza dan juga tadi Teh Kisti, sangat jelas sekali, nampaknya sangat menguasai gitu ya terkait materi yang disampaikan. Mungkin sebelum ditanyakan kepada yang bertanya, saya mau memberikan dulu kesempatan kepada pemateri yang lain, barangkali masih ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan dari Teh Aisyah kepada Teh Intan, mungkin Teh kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Izin saya, Riki, izin menjawab. Iya, silakan Kang Riki. Mohon maaf ya, lagi ini kuliahnya juga lagi sekalian pengamanan. Jadi contohnya simpel aja sih. Kalau saya baca dari beberapa artikel, jadi kan contoh dari silogisme retorika itu terdiri dari premis praduga atau yang kebenarannya gitu ya. Jadi contohnya gini. Kalau begitu terus, kapan bisa kayaknya? Nah, terus tanya. Nah, jadi kata dalam kan jadi dari kalimat itu ada premis gitu, premis praduga gitu. Jadi misalkan kalau begini terus, nah kalau begini terus termasuk premis praduga, soalnya kan kita jadi si yang ngomong itu, yang berbicara itu masih menduga-duga apa kegiatannya, terus dilanjutkan dengan kapan bisa kayaknya itu sebagai dari apa sih ini? Jadi kan tadi minimal harus ada zonnya. Jadi praduga gitu, kalimatnya masih diduga-duga kan dari kalimat tanya tersebut gitu. Apakah jelas enggak sih sinyal? Aduh. Ya jelas kok Kang Riki, jelas. Gimana Kang Riki, masih ada yang mau disampaikan atau cukup? Tes. Izin cukup dulu aja ya. Maaf. Oh iya. Sip, makasih Kang Riki. Oke, mungkin dari pemateri cukup gitu ya, sudah terwakili gitu, sudah sangat jelas atas jawabannya. Nah, kepada audiens mungkin ada yang mau menanggapi jawaban dari para pemateri atau mau yang menambahkan, dipersilahkan. Oke, mungkin jawaban diam ya dianggap tidak ada, mungkinnya sudah cukup. Bagaimana Teh Aisyah untuk jawaban-jawaban daripada para pemateri, apakah sudah bisa dipahami? Ya, sudah Nenden, terima kasih. Siap. Hatur nuhun Teh. Oke, mungkin ininya karena masih ada waktu, ini kalau lihat di kolom chat ada yang mau bertanya dari Teh Tamara. Untuk pertanyaannya,
Saya izin bertanya, apakah ada adab-adab dalam melakukan retorika? Kalau memang ada, kira-kira apa saja? Terima kasih. Nah itu ya, jadi Teh Tamara itu menanyakan apakah ada gitu adab-adab dalam melakukan retorika, kalau misalkan ada, kira-kira apa gitu ya. Kalau misalkan mau berdiskusi, mangga berdiskusi dulu gitu ya sekitar 1 atau 2 menit, kalau misalkan memang ada yang mau langsung menjawab, dipersilahkan. Boleh langsung aja ya kayaknya. Nanti Iya, mangga silakan Kang. ini pertanyaannya, bentar ya saya baca dulu ya. Oh yang ini ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adab-adab dalam melakukan retorika. Gampang sih sebenarnya adab jawabannya itu ada di semester 1 ketika kalian mengampu hadis arba'in. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada hadis sahih dalam Sahih Bukhari, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini salah satu adab daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya retorika yang dilakukan itu tidak ada manfaatnya, sekiranya retorika yang dilakukan itu malah membuat perpecahan, malah membuat malah membuat kehancuran, maka daripada itu merusak daripada nilai-nilai retorika yang mulia di dalam Islam. Karena retorika itu kan harusnya menghasilkan daripada akhlak karimah, bukan akhlak mazmumah. Sebagaimana Rasulullah diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya kalau retorika itu malah merusak daripada akhlak, malah merusak daripada lisan, malah merusak daripada audiens, maka retorika itu ya jauh daripada adab-adab retorika yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau bicara adab-adab dalam retorika Rasulullah itu panjang, mungkin butuh daripada 1 minggu membahasnya. Ada dalam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, karya daripada Imam Tirmizi, itu mengungkapkan bagaimana bentuk tubuh Rasulullah dan lain sebagainya. Salah satunya ada bagaimana Rasulullah berperangai, bertutur kata, bercakap, Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika sedang menyampaikan, bagaimana Rasulullah ketika sedang beretorika dan lain sebagainya, itu diungkap sebenarnya. Kalau Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, di sana komplit sekali adab-adab yang dilakukan Rasulullah, salah satunya beretorika. Apa sih adab-adabnya? Sedikit saja adab-adab Rasulullah, itu berkata yang baik, lalu yang kedua menghindari daripada perdebatan. Itu Rasulullah sangat sekali menghindari daripada perdebatan, itu kan. Lalu yang ketiganya Rasulullah menghargai setiap pendapat dan tidak pernah membeda-bedakan. Rasulullah dalam menyampaikan sesuatu itu selalu general gitu. Jadi tidak hanya untuk eksplisit kepada kaum saya dan lain sebagainya, tapi secara general. Dan Rasulullah itu selalu menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang menyentuh, artinya dengan bahasa-bahasa yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini dalam riwayat hadis sahih, dalam riwayat yang mutawatir, Qatadah bin Nu'man ini mata kanannya kepanah sampai bercocoran di darah segar ini bercocoran, sampai dalam riwayat itu matanya itu sudah terkelupas, sudah keluar gitu. Maka Qatadah bin Nu'man ketika beres berperang, dalam riwayat itu perang Uhud, lalu ketika itu Qatadah bin Nu'man menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Qatadah meminta, ya Rasulullah, mataku ini terkena anak panah hingga keluar mataku ini dan bercucuran darah segar. Tolong sembuhkan aku ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Dan dari sini Rasulullah beretorika dulu. Kata Rasulullah apa? Ya, aku bisa menyembuhkanmu karena Allah. Aku ini adalah kekasih Allah dan lain sebagainya. Tapi aku beli 2 pilihan. Aku cabut anak panah itu lalu engkau sembuh. Dan yang kedua, engkau bersabar atas hal yang menimpamu,
tapi kelak engkau akan berdua denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab dari Qatadah? Ya Rasulullah, aku ini baru menikah. Aku ingin melihat cantiknya istriku, aku ingin menikmati daripada cantiknya istriku. Maka ya aku memilih yang pertama. Akhirnya ya sudah, kalau engkau memilih seperti itu, aku sembuhkan. Akhirnya dicabut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam riwayat tersebut bahwa matanya itu lebih jernih daripada sebelumnya sakit gitu. Jadi matanya itu lebih jernih. Maka Abu Qatadah pun ketika itu berretorika lagi, ya Rasulullah, mataku sudah sehat, alhamdulillah. Dan kalau begitu sekarang aku meminta opsi yang kedua. Setelah opsi yang pertama engkau kabulkan, aku minta opsi yang kedua, kelak aku ingin berdua denganmu di surganya Allah. Jadi indah gitu retorikanya Rasulullah dengan para sahabat itu indah. Bahasa-bahasanya itu indah. Jadi istilahnya apa ya? Elegan lah bahasanya itu, memukau gitu. Jadi ya daripada adab-adabnya tadi sebenarnya sudah terjawab daripada di hadis arba'in itu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Atau kalau ingin komplitnya ya di Syama'il Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan dari Teh Tamara sudah dijawab. Apakah cukup dari pemateri? Yang lain ada tambahan? Bismillah. Oh, siapa? Hilma? Mau menambahkan sedikit aja ya dari Hilma. Dari sumber yang udah Hilma temuin ini, ada 4 ya. Apa ya yang termasuk adab-adab dalam melakukan retorika. Yang pertama itu memilih ragam bahasa, yang kedua memilih materi bahasa, yang ketiga menata materi bahasa, yang keempat memilih gaya bahasa. Nah, sebenarnya intinya aja ya dari keempat poin itu, karena bahasa itu beragam ya, banyak macamnya. Ada bahasa yang memang cocok untuk dijadikan apa ya, komunikasi bersama, apa ya, kayak ada bahasa yang untuk formal, ada juga bahasa yang emang tidak formal ya. Ada yang bahasa digunakan dalam apa ya, resmi, ada juga yang kayak dalam gaul-gaul atau pertemanan kayak gitu kan juga suka beda ya. Jadi mungkin dalam berretorika juga harus dipilih bahasa-bahasa yang tepat gitu ya. Dari mulai materinya, ragamnya, terus menata juga bagaimana menjadi kalimat yang baik, kayak lawan bicara kita tuh seperti apa. Nah, mungkin lebih ke sana ya, adab-adab yang saya tambahkan. Oke, cukup. Mau nambahin dikit, Sat? Siap. Ya, silakan. Saya akan menambahkan sedikit ya adabnya. Selain dari ucapannya harus bermanfaat, ini juga ya dalam berretorika itu harus menjauhi gitu pembicaraan yang sia-sia. Terus jangan juga sampai gibah. Kemudian kan debat itu malah menjadikan orang bertengkar gitu. Kemudian ketika seseorang berbicara juga jangan sampai memotong pembicaraannya. Gitu. Kemudian ketika berbicara gitu ya, jangan sampai mengolok-ngolok gitu atau memberi ya. Dan yang terakhir itu harus menjaga rahasia gitu. Ketika seseorang berretorika meskipun bahasanya bagus tapi dia itu mengeluarkan rahasia seseorang, itu kan tidak baik. Maka sekarang gitu harus menjaga rahasia intinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sebelum di ini apa tadi sebelum Tamara kan ada pertanyaan tuh dari Anissa. Kayaknya kelewat ya. Sebelum Tamara ada dari Anissa tadi. Belum dijawab pas pemateri? Saat punten tadi belum dibacakan, itu terlewat sama nendennya, punten ya. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya kelewat ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya.
Oke, yang saya simpulkan dari pertanyaan. Anur kayaknya belum dijawab deh. Oke, baik. Silahkan jawab yang Anur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, dalam pertemuan kali ini teman-teman ini sangat semangat. Berarti cirinya teman-teman pandai dalam retorika gitu kali ini. Akhirnya banyak retorika-retorika yang diajukan dan pertanyaan-pertanyaan, Masya Allah. Moga-mogahan saya diberi kekuatan dan kami semua kelompok ini diberi kekuatan untuk menjawabnya. Karena Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Apa ukuran kebenaran dari retorika? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ukuran kebenaran dari dalam kitab retorika adalah ketika kita menyandarkan retorika kita itu sesuai dengan retorika yang dicontohkan oleh sebaik-baiknya contoh. Siapa sebaik-baiknya contoh? Contoh itu adalah uswatun hasanah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menyandarkan retorika tersebut kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapati kebenaran. Retorika itu banyak memang, teori retorika dari Aristoteles, dari Demokritus, dari Thales, dari Socrates, dari teolog Vatikan, bahkan manuskrip Vatikan pun banyak beretorika akan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan untuk menipu muslihat bahwasanya Yesus Kristus lahir di tanggal 25 Desember dan lain sebagainya. Banyak sekali retorika-retorika. Itu banyak metode-metode. Tapi apakah itu metode-metode yang ahsan? Tentu tidak, karena metode yang ahsan yaitu metode yang Islam. Karena Islam itu kan sudah sempurna. Islam itu segala-galanya sempurna. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Apalagi masalah retorika, ya tentu diatur dalam agama Islam. Kita mempelajari daripada retorika Barat, ya dipersilahkan. Sangat dipersilahkan. Bahkan kita belajar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya dipersilahkan selama hanya hubungan seperti itu saja, tidak ada campur baur antara akidah dan ritual keagamaan, maka dipersilahkan kita untuk mempelajari retorika yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adab-adabnya yang tadi telah disebutkan di sebelumnya gitu ya, adab-adab retorika yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah satunya misalnya kalau kita beretorika itu kita harus memperhatikan kadar intelektual dari orang yang audiens yang mendengarkan. Sesuai Rasulullah bersabda bahwasanya sampaikanlah sesuai dengan kadar pemikiran. Artinya dalam Islam itu, dalam retorika itu ada pembahasan yang ammah, ada pembahasan yang khassah. Apa itu pembahasan yang ammah? Pembahasan yang ammah itu yang umum. Seperti apa? Furudul wudu, arkanul Islam, arkanul iman, lalu furudus shalah, sunnatus shalah, dan lain sebagainya. Itu umum. Orang harus tahu. Dan salah satu yang memang harus diketahui daripada umat Islam gitu. Tapi yang khassah itu seperti apa? Tasawuf, ittihad, wahdatul wujud, lalu ma'rifat, lalu hakikat, thariqat, dan lain itu khassah. Jadi pembahasan yang umum. Nah, dalam retorika Rasulullah mengajarkan itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kita ketemu orang awam, ketika orang awam menanyakan kepada kita, "Ainallah?" Kita jawab wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu di dalam hati saya. Allah itu lebih dekat dari urat nadi saya. Maka aku Allah, kamu Allah, dan kita semua Allah. Ya orang bingung. Nggak akan masuk. Akhirnya muncul apa? Penyesatan lah. Oh, Syekh Siti Jenar itu sesat karena nggak masuk ke akal kita. Dalam retorikanya Syekh Siti Jenar Manunggali Kaula Gusti nggak masuk. Ketika pembahasannya itu pembahasan khassah dibawa ke pembahasan yang ammah, nggak akan masuk. Tapi ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kan definisi daripada zalim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika kita melakukan retorika khassah di dalam ammah, maka ya nggak akan tepat. Orang bingung, akhirnya bingung kan orang ketika ditanya. Tapi dalam Al-Quran kan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Tapi akhirnya timbul perdebatan. Maka Imam Syafi'i katakan bahkan Rasulullah mengatakan kalau kamu berdebat dan kamu benar, maka kamu mendapatkan satu, dan dalam posisi kamu benar, maka kamu mendapatkan dua keutamaan. Maka ya kita harus bisa memahami kondisi kalau itu pembahasan yang ammah dan khusus itu salah satu metode
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berretorika. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira udah cukup lah. Cukupkan saja, Pak. Cukup. Oke. Udah bagus. Ya, Masya Allah. Terutama Julfikar. Hada min fadli Rabbi ya Syekhi. Ya, ahsan jiddan. Alhamdulillah. Ini yang tidak hadir 7 orang nih ya, hanya 40 nih dari 47. Nah, saya ingin ngecek ini siapa saja nih yang kurang semangat belajarnya ini. Coba ini, Sipa ada Sipa? Sipa ada gabung? Tidak ada. Hadir, Bapak. Ada. Ada Sipa. Tia ada Tia? Tidak. Anissa? Hadir, Pak. Syarah? Hadir, Bapak. Idra? Hadir, Bapak. Afifah? Tidak ada. Satria moderator. Maitsa? Hadir, Pak. Sal? Tidak ada. Sali? Nenden hadir, ada Bapak. tadi ya. Ganti moderator. Jadi Angeli tidak ada. Novi ada. Napi tidak ada. Hadir, Pak. Ada Napi. Mana Napi? Napi udah 2 kali tidak ada ini. Hadir, Pak. Iya, sekarang hadir. Udah 2 kali ini tidak ada nih. Ayla. Hadir, Bapak. Dinda. Ada Dinda? Tidak ada. Aslam. Hadir, Pak. Gary. Hadir, Pak. Ayo, Gilang. Gilang? Tidak ada. Ajril. Hadir, Bapak. Ada. Assalamualaikum. Yudin tidak ngontrak ya. Berarti 6 orang gitu ya. Salma. Hadir, Pak. Salma. Anur, tadi ada Desti. Hadir, Bapak, cuman tadi ada sedikit kendala karena sinyalnya katanya jadi keluar masuk Zoom. Hafid. Halo Hafid. Hafid gabung? Tidak ada. Mita. Tidak ada. Revaldi. Hadir, Pak. Elia. Hadir, Bapak. Rifki. Tidak ada. Pak, Rifki katanya kuotanya habis, Pak. Tadi sempat masuk 30 menit pertama, cuman tadi nge-SMS saya kuotanya habis, Pak. Oke. Itu yang fakir-fakir itu harus dibantu ya. Oke. Rahman. Hadir, Pak. Agung. Tidak ada. Agung izin katanya, Pak. Oh, izin. Ajis.
Ya, Jis? Gabung, Jis? Tidak ada? Fiha. Hadir Bapak. Itu. Terus Windiasti. Ada? Tidak ada. Winda Indriani. Tidak ada. Nida. Tidak ada. Nida hadir Bapak tapi lagi izin ke WC dulu katanya ke Ayat. Oke. Iya. Wulan. Hadir Bapak. Nah. Dia Jahira. Hadir Pak. Nah. Jeniko. Jeniko Aliansa. Ada? Tidak ada. Nah, jadi yang tidak hadir Jeniko 1, 2 Winda, 3 Windiasti, 4 Ajis, 5 Agung, 6 Nita, 7 Hafid, 8 Tia, 9 Afifah, 10 Sali. Sali hadir Bapak. Ayahnya. Keluar. Salah ini masih dicoretkan. Bapak punten, kayaknya barusan yang ada beberapa teman-teman yang kata Bapak kan tadi tidak hadir. Sebenarnya masuk ke room Zoom ini Bapak, cuman mungkin kendala sinyal. Jadi ketika Bapak absen, ada yang kurang terdengar atau gimana gitu Pak. Kayak tadi Windy Asti ada gitu, terus Winda. Siapa lagi? Windy Asti, siapa lagi yang ada? Tadi tuh Winda. Winda ada? Winda ada Bapak. Winda hadir Terus siapa lagi? Sali hadir Bapak. Salinya udah. Sudah, berarti Nita hadir Pak. Hah? Hafiz tadi hadir Pak. Nita ada. Oke, jadi yang saya ulang ya, yang tidak hadir, saya ini mempengaruhi nanti aspek afektif itu. 1 Jeniko Ardiansa, yang Zenito hadir Pak. Hah? Zenito hadir. Itu hadir. Nah, itu. Itu di kolom chat ada Pak. Bapak katanya. Zenito hadir gangguan wifi katanya tadi. Itu saya ulangi. Yang pertama Ajis tidak ada ya. Yang kedua Agung. Nah, yang ketiga Nita hadir Nita ya. Nita hadir Pak. Tadi sempat ke belakang dulu katanya Pak. 3 berarti 3 Hafid. 3 Hafid. Yang keempat ya 5. Tadi Hafiz hadir Pak, punten. Terus keluar lagi. Iya, saya Hafid. Siapa? Hafid. Yang keluar lagi siapa Pak? Katanya Hafiz Pak. Hafid. Oke. Awas ini kalau yang ada yang tidak ada ya. Mau bulan Ramadan ini. Selasa depan sudah bulan Ramadan. Tia, kemudian Afifah dan Angeli, Dinda ya. Afifah hadir ada di room Pak. Angeli hadir Pak. Siapa? Angeli hadir. Oke itu, oke. Ya. Afifah juga hadir Pak, katanya gangguan. Oke, gangguan. Oke. Iya, berarti. Nah, saya ulang lagi. 1 Tia, ya ini 2 Dinda, 3 Gilang, 4 Agung, 5 Ajis, ya 5 orang. Pak. Bapak punten tadi Gilang hadir juga Pak. Tadi tapi yang saya gitu. Tadi di chatnya Pak udah konfirmasi Pak Gilang tuh. Jadi gangguan Pak dia nggak denger suara Bapak gitu. Oh gitu. Sama Dina juga tadi keluar masuk Pak. Oke. Tidak apa-apa. Nah, oke. Ya memang inilah kelemahan teknologi ini ya. Tidak selamanya sesuai harapan dan tidak bisa terdeteksi dengan CCTV. Ya kadang-kadang begitu.
Oke, ini tadi bagus, lancar, ya, pematerinya 6 orang, ada Intan, ada Hilma, ada Riki, ada Nanda, ada Kisti, dan Juru Pikar. Nah, jadi sudah mantap ya, retorik. Itu di bahasa Arab itu pakai gaya bahasa. Sudah belajar balaghahnya belum? Di bahasa Arab. Sudah bahasa Arab berapa? Belum Pak, Alfiah aja nggak hafal-hafal Pak. Lain, enak ayam mata kuliah bahasa Arab dah. Nggak ada Bapak. Hah? Kalau semester 6 sudah tidak ada Pak. Hah? Semester Bahasa Arab pertama berapa? sudah tidak ada bahasa 3, Arab. 4? Sampai semester 4 bahasa Arab tuh. Berarti 4, bahasa Arab 4? Iya, bahasa Arab 4. Bahasa Arab 1 itu Nahwu Shorof. Mestinya itu 22 bab dan jurumiyah. Nah, bahasa Arab 2 itu muhadatsah. Bahasa Arab 3 istima. Nah, bahasa Arab 4 insya. Nah, jadi mestinya sudah bisa itu gaya bahasa dalam balaghah khutubah dengan pakai tasbih, ya. Nah, itu dengan dengan gaya bahasa di bahasa Arab. Ya, tidak apa-apa, bertahap saja. Nanti kalau tidak bisa sekarang, nanti aja setelah selesai sidang skripsi diperdalam ya. Oke, kita cukup sampai di sini. Dalam Quran itu kan gaya bahasa itu retorikanya bagus-bagus. Juru Pikar, apalah tubsirun. Nah, itu gaya bahasa retoriknya. Ada juga dengan gaya amsal. Masaluhum kamasalil ladzi istaqadha naro. Quran itu pakai retorik yang luar biasa ya. Luar biasa. Makanya tidak ada tandingannya itu gaya bahasa Al-Qur'an itu. Oke, cukup sampai di sini ya. Ilahuna awalan. Insyaallah Selasa depan awal Ramadan mau kuliah atau mau munggahan di kampung masing-masing? Mau libur dulu? Berfollow dulu Pak dengan Ramadan Pak. Mau libur dulu? Mau bergabung dengan keluarga dulu gitu? Iya Bapak. Boleh lah. Jadi Selasa depan boleh itu istirahat dulu sekali ya. Silakan bergabung dulu dengan keluarga masing-masing ya, dengan keluarga masing-masing, karena hari pertama itu biasanya suka banyak gangguan, banyak godaan ya, biasanya ingin ngeriung gitu ya. Oke, jadi sepakat ya, ini sepakat ya, Selasa depan kita rest. Nah, nanti dilanjutkan Selasa berikutnya, jadi tanggal 20 April. Oke. Ya. Cukup fi aku ilahuna awalan naltaqi fil usbu'ain ya. Atiyah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Bapak. Baik ya.